mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi banyak manusia. Lewat mana lagi memberikan manfaat kalau bukan dari ilmu? Semua dari ilmu. Man arada ad-dunya fa'alayhi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil ilm, wa man aradahuma fa'alayhi bil ilm. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, orang yang mau dapat dunia pakai ilmu, orang yang mau dapat akhirat pakai ilmu, orang yang mau dunia akhirat pakai ilmu. Imam An-Nawawi dengan ilmunya, bukan hanya ilmu, tapi beliau juga punya sifat zuhud, sehingga beliau banyak memberikan manfaat bagi banyak manusia. Sahabat, kalau menurut kisah Al-Imam An-Nawawi, itu sekitar usia 10 tahun, waktu mendapatkan pembicaraan kebaikan dari guru beliau yang menjadi doa tersebut. Akhirnya, di usia 18 tahun. Usia berapa? 18 tahun. Al-Imam An-Nawawi atau Yahya bin Sharaf, beliau berangkat ke kota Damaskus. Jadi dari Nawa, beliau berangkat ke kota Damaskus. Di sanalah beliau menuntut ilmu agama. Di kota Damaskus, itu banyak berkumpul ulama-ulama besar. Ulama-ulama yang membidangi banyak ilmu. Ada ulama ahli tafsir, ulama ahli hadis, ulama ahli fikih, ulama ahli tasawuf, dan lain sebagainya. Beliau menuntut ilmu dari ulama-ulama yang banyak tersebut. Jadi, beliau memperdalam ilmu kepada banyak ulama. Belajar Al-Quran, belajar tafsir, belajar hadis, belajar fikih, belajar tasawuf, belajar akidah, dari halaqah ke halaqah yang lain. Dulu kan sistemnya nggak ada kelas. Sistemnya itu halaqah. Tahu nggak halaqah? Kalau halaqah itu, gurunya duduk di sini misalnya, muridnya di sampingnya begini. Bikin setengah lingkaran. Itu halaqah namanya. Biasanya gurunya duduknya di tiang. Kalau di masjid itu biasa duduknya di tiang. Gurunya nyender di tiang, nanti muridnya bikin setengah lingkaran. Itu disebut dengan halaqah. Dan itu yang dilakukan dari zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wasallam. Sistem halaqah itu. Kita akan lanjutkan tetap di KSNS. Ya salam. Hotmul Quran, Dimensi Muslim. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, calon surga. Untuk akhwat, calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Sahabat, ketika beliau berangkat ke negeri Damaskus, di kota Damaskus, beliau menuntut ilmu dengan banyak para masyayikh, guru-guru yang mulia. Di antaranya Asy-Syaikh Jamaluddin Abdul Kafi,
Syekh Tajuddin Abdurrahman, dan banyak sekali guru-guru beliau yang mulia, di mana tidak kurang setiap harinya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala menghadiri 12 pelajaran, 12 majlis ta'lim. Bayangkan, itu hadir majlis ta'limnya. Mulai dari subuh sampai malam, 12 majlis ta'lim beliau hadir. Dari subuh beliau hadir, habis suruk beliau hadir lagi, cari lagi halakoh yang ini. Itu semuanya kan sudah berhalakoh-halakoh. Seperti saya waktu di Hadramut dulu belajar halakoh. Seperti kitab, misalnya kitab fikih di Hadramut, mulai dari Safinatun Najah, naik lagi ke naik lagi ke Muqaddimah Al-Hadramiyah, kemudian naik lagi ke Zubat, kemudian naik lagi ke Yaqutun Nafis, naik lagi ke Umdah, naik lagi ke Minhajut Talibin, seperti itu. Kita naik waktu termasuk sebelum maksud saya sebelum Zubat ada Habis Suja ya. Habis Suja. Nah, itu walhasil kita sistem halaqah. Jadi menghatamkan kitab baru kita bisa melanjutkan ke kitab berikutnya. Jadi kalau saya sudah hatamkan kitab Safinatun Najah, saya baru bisa masuk ke halaqah berikutnya. Halaqah berikutnya itu nanti mungkin dengan ustadz yang berbeda, dengan teman yang berbeda. Itu Muqaddimah Al-Hadramiyah. Bisa jadi saya di fikih saya satu teman dengan si fulan. Tapi di nahu bisa jadi beda. Tergantung kitab-kitabnya. Itu yang menghasilkan betul. Kalau sistem kelas kan kurang bagusnya begini. Kitabnya belum hatam, naik kelas. Jadi nggak nguasain kitab. Kayak dalam hadis, ini Al-Arba'in An-Nawawiyah kita pelajari. Kita nggak bisa naik ke hadis yang berikutnya sebelum kita hatamkan ini. Jadi seperti itu. Jadi kan kitabnya betul-betul hatam. Dari awal baca kitab sampai akhir. Dan pakai ujian. Misalnya di waktu, saya masih ingat waktu pas di Muqaddimah Al-Hadramiyah atau syarahnya itu Busrul Karim. Waktu itu guru saya menetapkan ketetapan Al-Habib Umar bin Hafid, Hafidhahullah. Beliau waktu itu mengatakan tidak boleh berpindah bab kalau ulangannya di bawah 6. 6 ke bawah tidak boleh pindah bab. Jadi gini, misalnya kan pertama itu kitab nih ya, kitab ini misalnya kitab misalnya contohnya, ini saya nggak bawa kitabnya. Ini Muqaddimah Hadramiyah. Ini pertama biasanya Kitabut Taharah. Kitab tentang bersuci. Kita belajar nih kitab tentang bersuci itu beberapa hari kemudian kan hatam tuh. Hatam, kita mau masuk ke Kitabus Shalah. Nah, syekh kita, guru kita diperintahkan untuk memberikan ulangan. Ujian, ikhtibar. Dites itu yang udah dipelajari dari Kitabut Taharah. Dibagiin kertas ulangannya, terus kita jawab. Dan nggak ada PCDE, nggak ada, itu nggak main. Esai semua pertanyaannya. Bil-lughah al-arabiyah, dengan bahasa Arab. Kalau misalnya kita dapat nilai 60 ke bawah, kan nilai tertinggi 100. Kalau nilai kita di atas 60, misalnya 70 ke atas maksudnya,
paling dikit 70 ke atas, kita berarti bisa mengikuti di halakoh tersebut. Kalau nilai kita di bawah 70, 60-an gitu, 60, 65, 68, 67 misalnya. Itu rosip, itu ulang. Kita minta ujian ulang sama guru. Kalau misalnya nilainya di bawah 60, itu nggak bisa minta ulang. Kita mesti pindah ke halakoh yang lain yang masih mempelajari kitab yang sama, tapi babnya masih awal. Itu dulu waktu belajar di Hadramut seperti itu. Jadi betul-betul kita ini mutamakin. Ya, dimintanya untuk betul-betul menguasai ilmunya. Baru bisa pindah ke ilmu berikutnya. Masya Allah. Kalau sistem kelas ini, kadang-kadang mata pelajarannya kelas 1 ini. Kitabnya belum selesai. Ujiannya udah datang. Diuji secara keseluruhan sama semua pelajaran. Naik kelas. Ini kitabnya belum hatam jadi. Ya enggak. Ya bukan masa mau pakai kelas, mau pakai apa, kalau bisa kitab itu dihatamkan. Kitab itu harus dihatamkan. Kalau di Hadramut tuh sistem pelajarannya begitu, jadi kitab dia. Enggak sistem kelas. Dia sistem kitab. Nanti begitu kitab Nahu, bisa jadi kita enggak sekelas sama teman kita. Bisa jadi Nahunya teman kita di atas kita, atau kita di bawah dia, atau kita di atas dia, atau dia di bawah kita. Atau sama satu kitab. Nanti fikihnya bisa jadi kita di atasnya, kayak begitu. Jadi aturannya pada kitab dan halakoh. Sahabat. Ya salam gitu, ya salam. Ya salam, Masya Allah. Al-Imam An-Nawawi sehari tidak kurang dari 12 majlis ta'lim yang beliau hadiri. Dars pelajaran yang beliau hadiri tidak kurang dari 12 mata pelajaran dalam sehari. Dengan syekh-syekh yang mulia, dengan syekh-syekh yang alim. Bahkan beliau mengatakan ini perkataannya ini penting ini. Selama 2 tahun aku belajar di Damaskus. Jadi mulai umur 18 tahun sampai umur 20, beliau bilang, selama 2 tahun aku belajar, aku tidak pernah sekalipun menaruh badanku di lantai. 2 tahun badannya nggak nyentuh lantai. Artinya nggak pernah rebaan, nggak pernah tiduran selama 2 tahun. Tidurnya gimana? Tidur sama kitab. Selama 2 tahun. Baru setelah itu, beliau ingat sudah mulai menidurkan badannya. Karena awal-awal harus lebih apa? Lebih semangat karena ilmu dasar kan. Ini ada Imam Nawawi. Kita jangankan 2 tahun. Belum 3 jam. Rebahan lagi. Allah. Makanya tetap di KSNS deh. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari
bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Sahabat, beliau itu menuntut ilmu, beliau katakan 2 tahun. Jadi dari tahun 649 Hijriah sampai 649 Hijriah sampai 651 Hijriah. Beliau menuntut ilmu 2 tahun itu. Beliau katakan, aku tidak pernah menaruh badanku di lantai. Jadi nggak pernah dia tiduran. Nggak pernah tiduran begini. Ini nggak nonton KSNS sambil tiduran. Nah, mana dia? Ada nggak orangnya di depan TV yang nontonnya sambil tiduran? Hah? Jawab, mana dia orang itu? Wah, itu dia. Sambil tiduran. Sambil rebahan kita dengerin KSNS. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh, dia nggak sambil tiduran, tapi dia sambil megang pulpen, kertas. Ada yang manfaat dia. Ada juga banyak yang begitu. Ya. Kalau sambil tiduran, apalagi megang guling begini. Ya salam. Sahabat. Gini. Ya salam. Ya salamnya sambil sare ya. Kumaha iya. Nah naonan. Tahu nggak sare apaan? Turu. Makanya saya sering ngomong, ojo turu. Kenapa turu? Ya nontonnya sambil tiduran, turu deh. Kalau nontonnya begini kan insya Allah nggak tidur. Itu Imam Nawawi. 2 tahun doang belajarnya nih. Di Damaskus. Beliau belajar 2 tahun. Akhirnya, ya kan? Kalau 631, 649 dikurang 631 berapa? 18 kan? Ya kan? Nah, jadi beliau kan lahir tahun 631 Hijriah. Ya enggak? Kemudian berangkat umur 18 tahun, yaitu umur 649 Hijriah, beliau mulai rihlah Thalibul Ilm ke Damaskus dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmiah para alim ulama di kota tersebut sampai 12 pelajaran sehari, sampai beliau tidak menaruh badannya di tempat tidur. Saya baru nyambung ini. Dulu guru saya Al-Habib Umar bin Hafid, beliau pernah menerangkan gurunya beliau Al-Habib Muhammad Al-Haddar dari Baydha, Yaman. Dari Baydha. Baydha itu di mana? Di Yaman. Ya, di luar negeri, betul. Masih ingat aja. Beliau belajar di Tarim. Guru saya ini. Belajar di Tarim. 4 tahun tapi jadi ulama besar. Kenapa? Karena tempat alas buat tidur yang beliau bawa dari Baydha pertama kali, beliau tidak pernah membukanya. Saking sibuknya membuka kitab-kitab. Oh, saya baru ingat. Ternyata sebelum-sebelumnya memang ulama-ulama itu seperti itu. Mereka mujahadah fil ilm, mereka sungguh-sungguh pada ilmu, sampai istirahatnya mereka kurangi. Jadi tidurnya itu sama kitab. Bangun lagi. Mujahadah, mujahadah. Sebulan aja kita bisa begitu, udah alim, bapak-bapak, ibu-ibu. Apalagi ini 2 tahun Al-Imam Nawawi. Gurunya guru saya ini 4 tahun seperti itu. Bahkan dikatakan setelah 4 tahun itu baru surat-surat dibuka, udah setumpuk suratnya. Jadi selama dia nuntut ilmu, surat tuh nggak pernah dibuka. Zaman sekarang, anak sekarang nuntut ilmu bawa handphone. Gimana mau jadi ulama? Nggak bakal, susah.
Ya mungkin jadi dai lah biasa. Jadi kayak saya nanti ilmunya begini. Seadanya. Ya enggak? Sahabat. Jadi ulama-ulama dulu begitu. Mereka kalau lagi nuntut ilmu nih, dapat kiriman surat, nggak bakal dibaca. Ditaruh aja tuh surat, ditumpuk, di karung. Nanti begitu besok udah waktunya mau pulang, udah lulus, sama gurunya udah diwisuda, udah waktunya balik, baru dia bukain tuh surat-suratnya. Ya Allah, si fulan meninggal. Ya Allah, si fulan sakit. Semua baru dia bukain. Itu. Masya Allah itu. Kita kagak. Kadang-kadang orang tuanya yang pegangin. Nih HP bawa ya nak, diam-diam ya. Nanti kalau bapak telepon, dijawab ya. Nanti kalau mama SMS, dijawab ya. Udah gitu tiap minggu bapak ibunya datang mulu ke pesantren. Sahabat. Kalau orang anak tuh dimasukin pesantren, yang berat sebenarnya bukan anaknya. Orang tuanya paling berat, bener. Saya dulu nggak masuk akal tuh, karena saya masih anak-anak. Tapi sekarang saya ngerasain, yang namanya anak tuh kalau lagi di pesantren, ya, yang pikiran tuh kita. Ya Allah, tuh anak makan apa? Tuh anak ada yang jahilin apa enggak? Tuh anak ada yang jahatin apa enggak? Tuh anak baik apa enggak? Keadaannya gimana? Dia betah apa enggak? Tuh kita tuh yang perasaan. Terkadang kita mau datengin mulu, kita mesti lawan tuh, kita mesti kurangin. Kalau perlu kita jangan datengin sama sekali, doain udah. Gitu. Itu yang penting. Itu yang bikin mereka itu jadi. Ibu saya bilang, Fikri nggak tahu rasanya Umi Wardah, keadaan Umi Wardah almarhumah nih ibu saya. Waktu Fikri ada di Hadramut di Yaman. Tiap malam Umi ditikar sejadah, Umi nangis. Umi nggak bisa bikin apa-apa buat Fikri. Umi mau narik Fikri dari Yaman, Umi nggak tega karena Umi kepengen Fikri jadi orang besar. Karena Umi kepengen Fikri jadi ulama. Umi curahin lewat air mata Umi di tikar sejadah Umi. Umi angkat kedua tangan Umi kepada Allah. Umi doain Fikri. Allahumma gfir laha warhamha ya Allah. Jadi berat. Sebenarnya orang tua itu paling berat. Tapi ibu saya bilang, beliau arahkannya ke doa. Nggak ke was-was. Nggak ke yang macam-macam. Bahkan saya sudah sampaikan juga ke sahabat KSNS. Beliau ngirim duitnya pun lewat sedekah beliau. Sedekah sama orang susah, dia niatin saya nggak susah di sana. Masya Allah. Jadi Al-Imam An-Nawawi kesungguhannya dalam mencari ilmu, mujahadahnya luar biasa. Berkata ulama, man jadda wajada. Man jadda wajada. Siapa bersungguh-sungguh pasti dia dapat. Yang penting kesungguhannya. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kesungguhan hamba-hambanya. Allah akan kasih jalan hamba-hambanya yang punya jiwa sungguh-sungguh. Seperti Al-Imam An-Nawawi ini. 2 tahun badannya nggak ditaruh di lantai. Sahabat-sahabat. Tetap di KSNS. Ya salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Sahabat,
Kita lagi buka Twitterun. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Dari Tita Tenri. Tita Tenri. Dari Tita Tenri. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap ketika beliau bergembira? Jazakumullah khairan. Yang jelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal jiwanya itu mengingat Allah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ketika beliau bergembira, beliau banyak bersyukur kepada Allah. Dan tidak larut dari kegembiraannya itu untuk melakukan hal-hal yang berlebihan atau yang melupakan beliau dari Allah Azza wa Jalla. Dan ketika beliau bersedih, sedihnya pun bukan urusan pribadinya. Pasti kesedihannya itu urusan umat. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau khawatirkan umatnya, keadaan umatnya. Saya tadi kasih contoh, ibu saya aja nangisin saya sampai begitu, gimana Rasulullah nangisin umatnya. Karena setinggi-tingginya kasih sayang ibu kepada anaknya, tidak akan bisa mengalahkan kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Beliau mengharap umatnya selamat dunia akhirat. Beliau pun munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan sampai kejadian kita nih jauh dari Nabi. Terkadang kita kalau lagi Allah kasih kita gembira, lagi Allah kasih kita banyak nikmat, sholat kita udah mulai lalai lagi. Quran kita tinggalin. Banyak datang ke tempat-tempat yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadzubillah. Mudah-mudahan pertanyaan Tita Tentri ini menambah hasanah bagi KSNS. Jadi intinya gembira, sedih, itu patokan kita tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat KSNS, ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, kata Nabi. Yang sangat mengagumkan itu adalah orang-orang beriman. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang paling mengagumkan itu adalah orang-orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Setiap perkara yang terdapat bagi dirinya, bagi orang mukmin itu semuanya baik. Dan ini tidak terjadi kecuali hanya bagi orang beriman. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling beriman kepada Allah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah gurunya orang-orang beriman. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin orang-orang beriman. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
Bagaimana ya Rasulullah? In asabathu sarra syakar, fakanat khairan lahu. Wa in asabathu dharra sabar, fakanat khairan lahu. Wa hadzal hadis rawahu Muslim sahih. Kata Nabi SAW, apabila orang beriman itu mendapatkan kegembiraan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan kelapangan, maka orang beriman itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak menjadikan pemberian Allah sebagai alat untuk maksiat. Ini namanya kufur nikmat. Tapi dia menjadikan untuk taat. Dia bersyukur kepada Allah. Dapat kebahagiaan, dapat harta, dapat kenikmatan. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kata Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alih, apabila dia diberikan kesulitan oleh Allah, diberikan sedikit rizki, sabar. Dia sabar. Dia sabar artinya dia tidak berputus asa dari rahmat Allah. Dia tidak menjauh dari Allah. Dia sabar. Fakanat khairan lahu. Dan itu adalah kebaikan baginya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim sahih. Sahabat. Jadi gitu. Jadi apa yang Anda tanyakan itu, saya jadi teringat terhadap hadis Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau dikasih gembira, bersyukur kepada Allah. Dikasih susah, sabar. Dan itu adalah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian sahabat KSNS, insyaallah Allah senantiasa memberikan taufik hidayahnya agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur kalau lagi dapat kebahagiaan dan sabar kalau lagi dapat musibah atau ujian. Itu semua kita bisa lakukan kalau kita ingat Allah Azza wa Jalla. Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat. Sahabat. Ya salam. Jadi itulah Al-Imam An-Nawawi kesungguhannya. Kita akan lanjutkan setelah 2 tahun menuntut ilmu di Damaskus. Apa yang dilakukan oleh Al-Imam An-Nawawi setelah itu, di usianya yang 20 tahun, setelah beliau mengaji 2 tahun di Damaskus. Ada kabar gembira buat Al-Imam Nawawi, dan kebahagiaan dan hadiah besar dari Allah lewat ayahnya untuk Imam Nawawi. Apa itu? Kita akan lanjutkan setelah yang melewat berikut ini. Tetap di KSNS. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Sahabat, ya salam gitu, ya salam. Insyaallah Allah selamatkan kita dunia wal akhirah insyaallah. Amin ya rabbal alamin, ya salam. Alhamdulillah,
Al-Imam An-Nawawi menunjukkan suri tauladan kepada kita untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan jalan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh bersemangat pada jalan kami akan memberikan bagi mereka petunjuk dari banyak jalan untuk menuju kami, kata Allah Azza wa Jalla. Untuk menuju Allah. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, lama'al muhsinin, selalu bersama dengan orang-orang yang baik. Itulah mujahadah. Bahkan Al-Imam An-Nawawi, beliau pernah menyatakan di dalam perkataannya tentang kesungguhan dalam menuntut ilmu agama, dikatakan oleh beliau, innal istighala bil ilm min afdalil qurbi wa ajallit ta'at wa aham anwa'il khair. Dan ketahuilah sesungguhnya menyibukkan diri dalam menuntut ilmu yang manfaat, maksudnya ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, min afdalil qurbi wa ajallit ta'at, termasuk afdalnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling besarnya ketaatan kepada Allah. Paling agungnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyibukkan diri dalam menuntut ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang Al-Qur'an, ilmu tentang hadis, ilmu tentang fikih, ilmu tentang tasawuf dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk perkara yang paling afdal dalam mendekatkan diri kepada Allah dan paling agung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan paling penting dari macam-macam amal baik dan macam-macam ibadah, yang paling penting adalah menuntut ilmu. Makanya orang tuh kalau diajak nuntut ilmu tuh berat. Kata guru saya waktu saya dulu di pesantren sama santri-santri, tahu nggak berat kenapa kalian itu sering sedih, sumpek kalau lagi nuntut ilmu, kepengen pulang kebanyakan kalian? Kenapa? Karena orang yang nuntut ilmu itu seperti orang yang berjalan di atas bara api. Bara api. Setan itu selalu godain kita, jangan sampai kita nuntut ilmu. Kenapa? Kalau nih anak sampai nuntut ilmu dan dia berhasil dapat ilmu agama, nanti dirinya dia jadi baik, keluarganya jadi baik, nanti banyak orang jadi baik gara-gara ilmu yang dia sampaikan. Itu yang setan kagak mau. Makanya orang tuh diajak ke majelis taklim berat. Diajak dengerin acara-acara yang baik itu berat. Pakai ngantuk-ngantukan gitu. Ya salam. Gitu, jangan. Makanya kan saya bilang, ojo turu. Ojo turu, bangun. Ya salam. Makanya saya suka ajak. Ya salam, ya salam. Kayak teman saya tuh, Pak Pandu di Bunyu. Kalau saya bilang, ya salam, begitu. Serius dia. Artinya menyemangatkan diri. Hah? Menyemangatkan diri. Itulah. Wa aham anwa'il khair wa akadil ibadat.
Dan itu adalah sepenting-pentingnya kebaikan dan ibadah. Yaitu menuntut ilmu. Akhirnya tahun 651 ayahnya Al-Imam An-Nawawi datang kepada beliau. Al-Syekh Saraf, maaf maksud saya. Al-Syekh Saraf, ayahnya Al-Imam An-Nawawi, memberikan hadiah kepada Imam Nawawi, yaitu mengajaknya untuk beribadah haji ke tanah suci Mekah. Dan berziarah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, beliau pernah bersabda kepada kita semua, kepada kita umatnya, dengan menyatakan orang-orang yang berziarah kepadaku setelah wafatku, sama saja dia berziarah kepadaku ketika aku hidup. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi jangan pernah kita menjadi umat yang pesimis. Jadilah yang optimis. Kalau kita ke Madinah itu, meskipun An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak nampak di hadapan kita seperti zahirnya, akan tetapi yakinilah keberadaan kita sama berziarah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti orang berjumpa di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bergembiralah seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul cinta kepada nabinya, cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Amin Allahumma amin. Berangkat haji Al-Imam An-Nawawi dengan ayahnya di tahun 651. Bagaimana kisah selanjutnya dan tentang zuhudnya Al-Imam Nawawi, insyaallah di episode-episode akan datang insyaallah. Sahabat, doakan saya, doakan program ini KSNS agar dijaga oleh Allah. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mencintai ilmu, dan berikanlah kami kesemangatan dalam mencari ilmu, dan berikanlah kami kecintaan dan kelezatan dalam mengamalkan ilmu, kemudahan dalam menggapai ridha-Mu. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Semoga Allah memberikan kita taufik hidayahnya, kita bisa istiqamah di jalan. Wa akhukum fillah Fikri Tariq. Dan saudaramu ini yang butuh doamu, namanya Fikri Tariq. Jangan lupa ibu-ibu disebut di doanya untuk Fikri Tariq, bapak-bapak ya, semua sahabat. Wa nastaudiukumullah. Dan kami titipkan kalian kepada Allah. InsyaAllah Allah menjaga kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.